Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsa jami'an anna nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul 'adzim wa ballagha rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, serta salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung Sayyidur Rasul wa khatamun nabiyyin wal mursalin. Jamaah yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Jangan ada di antara kita meninggal dunia dalam keadaan tidak ada Islam di dalam hati kita, kecuali keadaan Islam dalam arti kita menjalankan semua perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negara diresahkan dengan merebaknya narkotik yang seolah tidak terkendali. Narkotika merupakan zat yang sangat berbahaya yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Hari demi hari penggunaan narkotika meningkat dan korbannya pun semakin banyak. Jumlah penduduk Indonesia dari usia 15 sampai 64 tahun berjumlah 187 juta. Pada tahun 2021 yang terindikasi memakai ada kurang lebih 5 juta jiwa orang yang memakai narkoba. Dan selama periode 2019 sampai 2021 ada 1,1%, meningkat menjadi 1,38%. Coba kita bayangkan 1,38% dari 187 juta. Berarti kurang lebih ada hampir 20 juta orang yang memakai narkoba di tahun 2022. Oleh karenanya, fenomena penyalahgunaan narkotik ini menjadi sangat mengerikan. Hari demi hari pengguna dan korban bertambah. Kerusakan yang diakibatkan narkotika sangat serius, dapat merusak fisik dan psikis yang tidak ada jaminan sembuh, bahkan menyebabkan kematian. Kerugian material mencapai triliunan rupiah, maka sudah sangat pantas penyalahgunaan narkotika ini dinyatakan sebagai musuh negara. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng utama kita selaku umat beragama adalah memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita beserta keluarga kita agar tidak menjadi korban dari keganasan penyalahgunaan narkotika. Di antara strategi yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran dengan saling mengingatkan bahwa ancaman penyalahgunaan narkotika yang dapat menghancurkan seluruh sendi kehidupan. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ يَتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jamaah sholat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahaya narkotika yang begitu besar, para ulama sudah menyepakati jika narkotika merupakan barang haram. Dan semua aktivitas yang berkaitan dengannya, mulai dari memproduksi, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkotika juga hukumnya haram. Dalilnya sudah sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat di atas tidak menyebutkan narkotika atau obat-obatan terlarang secara langsung, tetapi Allah menyebutkannya dengan kata-kata khamr. Hal ini bukan berarti keharaman narkotika tidak ada dasar hukumnya, tetapi justru sangat jelas dalam kandungan makna ayat ini yang menjelaskan haramnya khamr, karena dampak negatif narkotika lebih berbahaya, lebih merusak daripada khamr. Dalam konteks usul fikih, landasan hukum seperti ini disebut dengan qiyas. Dan ayat yang lain Allah menegaskan wa yuhallu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Penyalahguna narkotika mereka sadar akan merusak dirinya dengan narkotik. Namun perbuatan seperti itu tetap dilakukan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah melarang sebagaimana dalam firman-Nya, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, jangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Narkotik adalah neraka dunia, dan pemakainya ibarat penghuni neraka. Apa yang diharapkan tidak pernah sesuai dengan keinginannya. Mengkonsumsi narkotika mengharap kesenangan, tapi yang didapat hanyalah kesengsaraan. Begitu juga dengan penghuni neraka ketika mereka meminta minum air, tetapi yang diberikan adalah air seperti tembaga yang dilelehkan, yang membakar wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bisyarabu sa'at murtafaqo." Dan jika penghuni neraka minta minuman, mereka diberi minuman dengan air seperti tembaga yang dilelehkan, yang membakar wajah-wajah. Itulah sejelek-jelek minuman. Sangat penting juga untuk kembali diingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang azab bagi seseorang yang sengaja menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Seorang tersebut akan mengalami hal serupa ketika di akhirat nanti. Bila ia menghembuskan nafas terakhirnya sedang meneguk racun, maka racun tersebut tetap berada di tangannya. Ia akan minum racun di neraka kekal selama-lamanya. Maka bila ia mati dalam kondisi mengkonsumsi narkotika, maka seperti itu pula ia akan berada dalam neraka. Dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja meneguk racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan di tangannya dan dia tusukkan perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, keluarga dan saudara-saudara kita dari kejamnya bahaya narkotika. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya kita menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Alasan terbesar yang pernah dicatat BNN mengenai penyalahgunaan narkotika berawal dari masalah keluarga dan juga ajakan teman-teman dekat. Lingkungan keluarga yang harmonis berperan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan fondasi-fondasi awal pembinaan pendidikan nilai-nilai agama. Keluarga menjadi benteng paling tangguh untuk menjaga diri dari kemudorotan, untuk membentengi dari diri bahaya narkotika. Maka buatlah keluarga seperti taman surga. Naungilah dengan keimanan, dengan kasih sayang, bangunlah dengan fondasi nilai-nilai agama, saling pengertian, siramilah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu pupuklah dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kesenangan dan kebahagiaan sejati. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.
Hati akan menjadi tentram ketika kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bullshit, ada orang yang mengatakan narkotika akan menenangkan diri kita. Karena sesungguhnya bukan kesenangan yang kita dapati, bukan ketenangan yang kita hadapi, tapi adalah kesengsaraan yang kita dapati. Selain membangun keluarga dengan nilai-nilai agama, bangunlah juga lingkungan dan pertemanan berdasarkan akhlak mulia yang selalu membimbing ke arah yang benar. Hadir di majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Dekatilah dengan para kiai, ustadz, habaib, karena bersama orang-orang yang dekat dengan Allah, hidup akan menjadi lebih berkah. Hati dan perasaan akan selalu terjaga dari godaan-godaan maksiat, termasuk godaan mengkonsumsi narkotika. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang pernah Allah Subhanahu wa taala beri nikmat, bukan jalan yang pernah beri laknat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wa kafa wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amri azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyina karim. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والباء والفحشاء والمنكر والبغي والسائل والمختلف المستدد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياي الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر